Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di layar desktop bersama saya Andre Danugraha. Dan kali ini kita kembali di segmen layar rakit PC, di mana kita kembali akan merakitkan PC untuk subscriber layar desktop dari Banjarmasin kali ini ya. Nah, seperti apa komponen yang kita gunakan untuk rakitan PC kali ini? Sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe channel layar desktop, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya dan juga loncengnya sekalian untuk support terus channel ini ke depan agar lebih baik dan lebih berkembang lagi. Oke, langsung aja kita mulai. Apa saja komponen yang kita pakai di rakitan PC kali ini dan seperti apa performance-nya? Yuk kita mulai. Ya, untuk rakitan kali ini budgetnya adalah sekitar 7 jutaan dan komponen yang kita gunakan sebenarnya udah pernah juga ya kita gunakan di rakitan-rakitan sebelumnya, namun ada sedikit perbedaan di beberapa komponen-komponen lain. Nah, maka dari itu kita akan coba nanti untuk pengetesannya ya, terutama untuk gaming kita akan coba di beberapa hal yang sedikit berbeda, dimana kita akan coba langsung record gamenya dan juga itu bisa mensimulasikan teman-teman kalau misalnya mau streaming seperti apa gitu ya. Dan juga kita akan coba di game baru yang saat ini sedang cukup happening, yaitu Cyberpunk 2077. Apakah PC dengan budget 7 jutaan sanggup untuk menjalankan game seperti Cyberpunk 2077 yang memang terkenal sangat berat itu ya. Oke, langsung aja kita perkenalkan komponen-komponennya. Untuk prosesor di sini kita gunakan lagi-lagi kita pakai dari Intel ya. Intel Core i3 10100F. Ini sampai sejauh ini masih menjadi primadona ya untuk prosesor harga 1 jutaan. Di harga tepatnya di 1,3 jutaan, dia mungkin salah satu yang paling laris atau bahkan yang paling laris untuk saat ini ya. Jadi 10100F, dan untungnya di saat demand yang begitu tinggi, stoknya tidak tiba-tiba jadi goib gitu ya. Dan ini masih cukup banyak stoknya dan bisa memenuhi demand yang cukup banyak juga saya rasa untuk i3 10100F ini. Dan berikutnya untuk motherboard di sini kita gunakan dari MSI ya, yaitu H410M Pro VH. Ini harganya sekitar 1 jutaan, 1.060.000 tepatnya ya. Dan punya kualitas yang saya rasa udah cukup mumpuni, saya rasa untuk bisa ditandemkan dengan i3 10100F ya. Motherboard yang cukup oke saya rasa. Kemudian untuk VGA card, nah ini VGA cardnya kita gunakan ini dari Asus ya, Asus TUF Gaming GTX 1650 Super. Ini VGA card yang udah pernah kita pakai juga di rakitan yang lalu ya, dan performanya tentu saja 1650 Super salah satu yang paling worth it di kelasnya. Dan sayangnya sebenarnya kalau kalian saat ini nyari 1650 Super mungkin tidak terlalu banyak pilihan. Ini salah satunya adalah TUF Gaming ini, dan mungkin sekarang beberapa udah mulai langka juga nih. Jadi 1650 Super mengalami kelangkaan stok ya, dan harganya juga agak-agak naik gitu. Jadi kalian kalau mau nyari mungkin agak susah untuk saat ini ya dapatnya untuk 1650 Super. Nah, sekarang kita dapat yang 1650 Super dari Asus TUF Gaming ini ya. Itu untuk VGA. Dan untuk RAM di sini kita pakai single channel ya dari Kingston HyperX Fury 2666 MHz. Single channel dulu karena pertimbangannya kedepannya rencananya pemilik PC ini itu akan upgrade ke 16 GB, jadi dia minta satu single channel dulu aja nggak masalah, supaya kedepannya dia bisa tinggal pasang lagi satu, beli lagi satu yang sama gitu ya, jadi dia bisa jalan dual channel nanti gitu. Jadi 16 GB, jadi nggak usah dijual dulu RAM-nya karena kebetulan motherboardnya cuman ada 2 slot RAM saja gitu. Jadi untuk RAM-nya itu. Kemudian untuk SSD di sini pakai ya seperti biasa yang udah sering banget kita pakai, yaitu dari Adata SU650 120 GB. Ini untuk install dari Windows-nya ya, nanti dari operating systemnya di SSD 120 GB ini ya saya rasa minimum requirement lah ya. Dan kemudian untuk penyimpanan berikutnya di sini juga pakai hard disk 1 TB dari Seagate Barracuda series. Dan berikutnya untuk power supply. Nah, ini power supply cukup penting nyawanya dari sistem kita. Kita pakai dari FSP ya, dari FSP HV Pro 550 watt. 80 plus saja, 80 plus biasa, tapi walaupun ini 80 plus masih 80 plus white ya, belum bronze, tapi dia FSP HV Pro 550 watt ini saya rasa bisa dibilang sebagai salah satu yang terbaik di kelas PSU 500 ribuan ya, dengan kapasitas 550 watt, apalagi dia punya kapasitasnya cukup gede gitu, 550 watt. 80 plus dengan kualitas yang nggak usah diragukan, walaupun ya sayangnya memang secara penampilan dia kurang bagus karena kabelnya masih warna-warni, walaupun ada beberapa katanya infonya yang terbaru ini udah mulai dia ganti ke black ribbon cable kabelnya, tapi yang kita dapat ini masih warna-warni ya. Oke.
Itu untuk PSU. Dan yang terakhir di sini teman-teman lihat sebuah casing ya, casing dari Montech ya, Montech X2 Mesh Black ya. Jadi ini casing yang saya rasa cukup lengkap untuk kelas Kerehore ya. Kelas casing yang harganya nggak nyampe 500.000, tepatnya 490.000, tapi sudah include 3 fan, dimana 2 fan di depannya ini adalah 140 mili. Jadi 2 kali 140 di depan dan 1 kali 120 di belakang. Yang ini membuat airflow dari casing ini tentu sangat bagus sekali, apalagi depannya ini mesh gitu ya. Jadi salah satu pilihan casing yang mungkin bisa menjadi salah satu pertimbangan buat teman-teman di rumah ya, dari Montech X2 Mesh ini. Oke teman-teman, langsung aja nih kita tes di game pertama ya. Kita coba game yang cukup berat, yaitu Cyberpunk 2077. Gimana sih di game yang lagi happening ini ya, PC 7 jutaan aja apakah sanggup untuk bisa menjalankan game seperti Cyberpunk ini. Oke, langsung aja kita coba. Di preset grafiknya kita low aja ya, karena memang ini game berat banget ya. Low dulu, kita lihat berapa fps ya, dan ini kita jalankan di 1080p. Oke, langsung aja teman-teman bisa lihat tuh ya, fps nya di 40-an ya, 40-an. Ini fps yang sangat-sangat playable banget ya, 40-an untuk semacam game Cyberpunk 2077 yang berat banget teman-teman ya. Dan jangan lupa ini kondisi sambil recording ya, jadi lumayan saya rasa ini. Oke, coba lihat kalau masuk ke tempat yang lebih ramai lagi nih. Ini masih 40-an juga ya, lumayan. Jadi ini PC sanggup menjalankan game Cyberpunk 2077 di resolusi 1080p ya, walaupun preset grafiknya low. Tapi setidaknya bisa jadi gambaran ya teman-teman, kalau misalnya kalian mau streaming misalnya pakai PC dengan spek seperti ini untuk mainkan game semacam Cyberpunk ini ya, ini masih bisa gitu ya. Oke, saya rasa ini performance PC-nya cukup oke lah ya. Lihat kalau di tempat yang agak sepi seperti ini, FPS-nya naik hampir ke 60-an bahkan ya. Jadi kalau tempat ramai kayak tadi di 40-an, hampir 50 ya. Oke teman-teman, kita akan tes di game kedua, yaitu PES 2021 ya. Jadi ini game yang pastinya banyak banget yang suka ya, dan banyak juga yang nanya. Jadi beberapa kali saya rakit PC dengan kombinasi seperti ini, tapi pertanyaannya biasanya, bang, PES 2021 bisa nggak ya? Nih kita coba, dan
Ini kondisi kita recording juga ya teman-teman, jadi bisa jadi gambaran kalau kalian misalnya senang main game ini dan pengen misalnya streaming game ini ya, kita bisa lihat di video kali ini. Dan ini preset grafiknya high ya, di resolusi 1080p. Kita lihat berapa FPS didapat ya. Real Madrid ya, ini saya main pakai Real Madrid lawan Barcelona. Benzema, he's got away. Benzema! Nacho, and the follow-up. Aduh, nyaris. Bagus juga ya Benzema tuh ya. Ya teman-teman bisa lihat ini FPS-nya cukup tinggi ya. Jadi 140-an 140-an FPS ya. Resolusi 1080p, preset grafiknya high ya. Sangat-sangat nyaman sekali ya. Jadi udah cukup banget ya kalau kalian memang mau main di resolusi 1080p, main game PES ini ya. Jadi ini PC budget segini aja udah sangat-sangat cukup. Hoists it forward. Pick to watch. And here's Benzema. He's off on a marauding run. Chance! Itu dia. Asensio ya. Mantap. 1-0 ya. Oh, cantik juga nih ya. Nipu juga nih Benzema nih ya. Dan finishingnya sangat-sangat santai sekali ya. Nah ini kondisi replay itu FPS-nya sekitar 120-an, tapi kalau lagi normal main gini itu di 140-an. Jadi itu ya sebagai gambaran buat teman-teman ya. Ya teman-teman, kita sekarang coba game yang berikutnya ya. Kita coba PUBG di sini. PUBG Steam ya. Kita coba di resolusi 1080p. Kita lihat ininya ya, resolusi 1080p dengan preset grafik ultra ya. Ya. Kita lihat ini settingannya ya, dan ini posisi di sini lumayan kelihatan FPS-nya cukup oke lah ya, saya pikir rata-rata di 60-70-an ya, 60 sampai 70 FPS-nya. Yuk. Nah kalau udah terjun begini sih, kita lihat FPS-nya berapa. Bisa sampai 100-an di sini ya kalau udah turun tadi. 90-an ya, sampai 100 maksimal. Oke teman-teman, kita lanjut dengan game berikutnya ya. Kita tes kali ini dengan game yang cukup berat juga, yaitu Battlefield 5 ya. Battlefield 5 kita akan coba di salah satu scene yang cukup berat, yang terberatnya mungkin ya, salah satu yang terberat di game Battlefield 5 itu scene di sini. Dan kita tes di resolusi 1080p ya, dengan preset grafiknya pastinya ultra ya. Kita lihat dapat berapa FPS untuk game ini ya. Ja, Kommandant. Anton 1 an Oberkommando gehen jetzt in Position. Anton 1 geht jetzt in Position. Alles klar. Aufbruch. Jawohl, Kommandant. Battlefield 5 ini scene yang di sininya ini salah satu yang terberatnya ya. Jadi kita lihat di sini banyak banget ledakan-ledakan, jadi FPS-nya kadang-kadang drop ya, tapi ya masih playable, nggak ada lag ya.
Da steht eine verdammte Kanone! Sampai sejauh ini rata-rata masih di 50-an fps ya, 50 sampai 60-an fps, cukup lumayan juga ya. Karena game ini cukup berat, apalagi di sini ya, sini ini cukup berat. Dan ini kondisi jangan lupa ini sampai recording juga, jadi masih sangat playable untuk game seberat Battlefield 5 recording juga ya posisinya ya. Kalian mau streaming pakai game ini masih bisa tentu saja dengan PC yang satu ini ya, dengan spek seperti ini. Ya kalau serendah-rendahnya ini saat terjadi ledakan-ledakan banyak ya, ini bisa ke 35-an, tapi rata-ratanya sih bisa di 50-an ya. Ya seperti yang buat, nah seperti ini lihat di 40-an ya. Jadi kalau average-nya sih di 50-an ya. Oke teman-teman, langsung aja kita bahas mengenai konsumsi listrik dari PC yang satu ini ya. Jadi kita coba di sini mainkan game Cyberpunk 2077 dan kita cek berapa konsumsi listriknya di wattmeter ya. Nah, saat kita menjalankan game Cyberpunk 2077 ini ternyata rata-rata konsumsi listriknya adalah sekitar 170 watt. Nilai yang cukup irit saya rasa ya untuk kelas PC seperti ini ya. Jadi mainkan gamenya lancar dan 170 watt saja konsumsi listriknya. Nah, kalau kita convert ke nilai rupiah seperti biasa ya, berapa biaya yang harus kalian keluarkan kalau kalian mempunyai PC seperti ini ya. Seperti biasa kita gunakan atau kita pakai 3 simulasi, yaitu pemakaian 3 jam per hari, 6 jam per hari, dan 12 jam per hari. Nah, kalau kalian main game selama 3 jam per hari ya, maka biaya listrik per bulannya yang akan kalian keluarkan adalah sekitar Rp22.103 ya, nilai yang cukup irit saya rasa ya. Dan kalau misalnya kalian pakai main game 6 jam per hari, maka biaya per bulannya adalah sekitar Rp44.207, juga nggak nyampe Rp50.000 ya kalau kalian 6 jam per hari main game sekelas Cyberpunk yang cukup berat itu ya. Nah, kalau 12 jam per hari kalian main game terus nih, biaya listrik per bulannya ternyata juga cukup irit, yaitu Rp88.415, jadi nggak nyampe Rp90.000 per bulannya kalau kalian gunakan hari-hari kalian dengan bermain game selama 12 jam dalam satu hari. Per bulannya hanya Rp88.000-an. Oke teman-teman, itulah tadi ya rakitan PC kita kali ini dengan menggunakan kombinasi i3 10100F dengan GTX 1650 Super dari Asus TUF Gaming kali ini ya. Dan performance dari PC ini tentu saja seperti halnya di rakitan-rakitan sebelumnya ya, kombinasi ini memang adalah salah satu best combo ya, bisa dibilang kombinasi terbaik untuk kelas 7 jutaan. Dan performance-nya sudah tidak diragukan lagi untuk gaming ya, seperti biasa di rakitan sebelumnya pun teman-teman bisa lihat performance-nya. Tapi di rakitan kali ini ternyata juga kita bisa tunjukkan bahwa ini PC bisa dipakai streaming dengan lancar juga gitu ya. Recording streaming itu bisa lancar dengan menggunakan PC ini. Dan tentu saja yang untuk game terbaru seperti Cyberpunk 2077 pun ini masih mumpuni, walaupun tentu saja dengan preset grafiknya low aja gitu ya, karena itu game berat banget gitu. Jadi kelas 7 jutaan cukuplah Cyberpunk 2077 dengan resolusi 1080p, preset grafik low udah cukup lah ya. Dan game-game lain pun tadi kita lihat juga aman dan nyaman lah ya untuk digunakan ya. Jadi yang nanya PES 2021 gimana ya, tadi kita liatin juga aman banget, lancar banget dengan menggunakan PC ini. Untuk streaming pun pastinya sangat-sangat lancar gitu ya. Nah, budget dari PC ini sekitar 7 jutaan tadi ya, dan saya rasa adalah kombinasi terbaik untuk di awal 2021 ini ya. Sebelum nanti kita lihat nanti apakah ada muncul lagi prosesor-prosesor baru kelas low end. Nah, untuk saat ini sementara kombinasi terbaik yang ada untuk 2021 ini adalah i3 10100F dengan GTX 1650 Super. Namun demikian kalian harus hati-hati karena sekarang kelihatannya 1650 Super mulai mengalami kelangkaan nih, stoknya agak susah ya. Dan kalau kalian nyari mungkin beberapa bahkan harganya udah mulai pelan-pelan naik gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan kalian bisa dapat lah ya dengan harga yang normal dan tentu saja sesuai dengan yang mau kalian pilih, brandnya, mereknya, dan lain-lain gitu ya. Nah itu untuk rakitan kali ini teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah ya. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.